Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Di sebuah majelis sunyi di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sebuah nama yang asing di telinga para sahabat, yaitu Isfahan. Bukan sekedar menyebut, tapi merinci. Jumlahnya 70.000 orang. Identitasnya Yahudi. Ciri pakaiannya toyaliso, detail, spesifik dan jelas. Padahal saat itu, kota itu jauh, hampir tidak dikenal. Tidak ada hubungan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sekarang, kita lompat 1400 tahun ke depan. Nama Isfahan nyata. Komunitas Yahudi di sana tercatat dalam sejarah. Dan dunia hari ini sedang memanas di wilayah yang sama. Pertanyaannya bukan lagi apakah hadis ini benar. Itu sudah jelas. Pertanyaannya sekarang jauh lebih mengganggu. Apakah kita sedang melihat potongan-potongan menuju sesuatu yang pernah disampaikan Nabi? Atau kita hanya sedang menghubungkan titik-titik yang sebenarnya belum tentu tersambung? Dan kalau itu benar-benar terjadi nanti, satu hal yang tidak bisa dihindari. Bukan soal siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling siap. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Hadis yang menggetarkan tentang Isfahan. Di tengah padang pasir Jazirah Arab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah kabar yang membuat para sahabat terdiam serius. Ini bukan pembahasan biasa, bukan soal hukum harian, bukan juga peristiwa kecil. Beliau berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu fitnah paling dahsyat yang akan dihadapi manusia sebelum kiamat, fitnah Dajjal. Para sahabat langsung fokus. Mereka paham, jika Nabi sudah berbicara dengan nada yang seperti itu, maka ini perkara besar, dan tidak ada yang berani menganggap ringan. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Mereka memakai toyalisah, semacam selendang. Hadis riwayat Sahih Muslim. Hadis ini bukan hadis lemah. Ini bukan kisah yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti. Ini tercatat dalam Sahih Muslim, salah satu kitab hadis paling terpercaya dalam Islam, khususnya dalam pembahasan fitnah dan tanda-tanda akhir zaman. Artinya juga jelas, kabar tentang 70.000 pengikut Dajjal dari Isfahan adalah riwayat yang sahih, valid, dan diakui oleh para ulama hadis. Sekarang kita bayangkan situasinya. Saat Nabi sedang menyebut nama Isfahan, sebagian besar sahabat kemungkinan besar belum pernah mendengar nama itu. Letaknya jauh di wilayah Persia, ribuan kilometer dari Madinah. Tidak ada Google Maps, tidak ada berita internasional seperti sekarang. Tapi Nabi menyebutnya secara spesifik, bukan sekedar dari timur, bukan sekedar dari Persia, tapi langsung menyebut Isfahan. Dan bukan hanya tempatnya yang jelas, jumlahnya pun disebut 70.000 orang. Sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa penyebutan angka ini menunjukkan jumlah yang nyata dan besar, bukan sekedar simbolik. Ini bukan angka kiasan, ini angka yang menunjukkan skala. Lalu ada satu detail yang menarik, bahkan cukup spesifik untuk ukuran peristiwa yang belum terjadi. Nabi menyebut ciri pakaian mereka, yaitu toyalisah. Apa itu toyalisah? Para ulama menjelaskan bahwa toyalisah adalah kain atau selendang yang dikenakan di pundak, menyerupai jubah atau pakaian luar. Bukan sekedar kain biasa, tapi ada bentuk dan gaya tertentu. Beberapa penjelasan menyebut bahwa model pakaian seperti ini bisa menjadi ciri khas komunitas Yahudi Persia. Artinya, perhatikan detailnya. Nabi tidak hanya menyebut jumlah,
Tidak hanya menyebut lokasi, tapi juga menyebut ciri pakaian. Ini membuat hadis tersebut terasa sangat konkret, sangat hidup, seolah-olah menggambarkan sebuah peristiwa yang benar-benar akan terjadi, bukan sekedar gambaran umum. Namun, di sini ada satu hal penting yang harus dipahami dengan tenang. Hadis ini memang sahih dan tidak diragukan, tapi hadis ini berbicara tentang peristiwa akhir zaman, sesuatu yang waktunya tidak diketahui manusia. Kita tidak tahu kapan Dajjal akan muncul. Kita tidak tahu kapan 70.000 orang dari Isfahan itu akan berkumpul. Bisa jadi dekat, bisa jadi masih sangat jauh. Dan disinilah letak ujiannya. Bukan sekedar percaya, tapi juga tidak gegabah menyimpulkan. Sampai hari ini, hadis tentang 70.000 pengikut Dajjal dari Isfahan tetap menjadi salah satu hadis yang paling menarik sekaligus misterius. Karena detailnya jelas, tapi waktunya tersembunyi. Dan seringkali, seperti banyak kabar Nabi lainnya, manusia baru benar-benar memahami maknanya setelah peristiwa itu terjadi. Isfahan bukan kota biasa. Jika kita hanya membaca hadis tentang 70.000 pengikut Dajjal dari Isfahan, mungkin terasa seperti sesuatu yang jauh, seakan hanya bagian dari misteri akhir zaman. Tetapi ketika kita memulai menelusuri sejarahnya, muncul satu fakta yang cukup mengejutkan. Isfahan memang bukan kota biasa. Isfahan sejak lama sudah dikenal sebagai salah satu kota penting di wilayah Persia, yang sekarang menjadi bagian dari Iran. Bukan hanya pusat perdagangan dan budaya, tapi juga pernah menjadi tempat tinggal komunitas Yahudi dalam jumlah besar. Dan ini bukan baru kemarin. Sejarah mencatat bahwa keberadaan Yahudi di Persia sudah berlangsung lebih dari 2.500 tahun. Awalnya mereka datang bukan karena pilihan, tapi karena pembuangan. Ketika penaklukan Babilonia atau Yerusalem terjadi, banyak orang Yahudi diusir dari tanah mereka di Palestina. Mereka dibawa ke wilayah Babilonia. Namun, ketika kekuasaan beralih ke Persia, situasi berubah. Di bawah kekuasaan Persia, khususnya pada masa Cyrus the Great, orang-orang Yahudi diberi kebebasan. Bahkan sebagian diizinkan kembali ke tanah asal mereka. Tapi menariknya, tidak semua kembali. Sebagian besar justru memilih tetap tinggal di wilayah Persia. Mereka mulai membangun kehidupan di sana. Mereka berdagang, berkeluarga, dan perlahan membentuk komunitas yang bertahan lintas generasi. Sejak saat itu, Persia menjadi salah satu pusat kehidupan Yahudi terbesar di luar Palestina. Dan dari sekian banyak kota di Persia, Isfahan menjadi salah satu yang paling menonjol. Di masa lalu, Isfahan dikenal sebagai kota besar yang maju. Jalur perdagangan melewati kota ini. Budaya berkembang. Dan di tengah semua itu, komunitas Yahudi hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. Mereka tidak sekedar ada. Mereka punya kawasan sendiri, punya tempat ibadah sendiri, punya sistem sosial dan tradisi yang terus diwariskan. Beberapa catatan sejarah bahkan menyebut bahwa jumlah Yahudi di Isfahan pernah sangat besar dibanding kota-kota lain di Persia. Disinilah mulai terasa sesuatu yang klik. Ketika Nabi menyebut Isfahan lebih dari 1.400 tahun yang lalu, ternyata itu bukan nama tempat yang asing dalam sejarah. Itu kota nyata dengan komunitas Yahudi yang nyata. Bukan kota kosong, bukan wilayah tanpa sejarah. Ini membuat penyebutan Isfahan dalam hadis terasa semakin kuat dari sisi fakta sejarah. Lalu muncul pertanyaan yang sering bikin orang berhenti sejenak. Bagaimana mungkin Yahudi ada di Iran? Bukankah Iran sekarang dikenal sebagai lawan Israel? Jawabannya sederhana tapi sering terlewat. Negara modern itu baru, sejarah itu panjang. Konflik antara Iran dan Israel adalah fenomena politik modern, baru beberapa puluh tahun terakhir. Sementara keberadaan Yahudi di Persia sudah berlangsung ribuan tahun sebelumnya. Bagi Yahudi Persia, Iran bukan negara asing, itu tanah kelahiran mereka. Mereka berbicara bahasa Persia, mereka hidup dengan budaya Persia,
Mereka tumbuh sebagai bagian dari masyarakat setempat. Artinya, tidak semua Yahudi identik dengan Israel. Sebagian Yahudi di dunia, termasuk yang di Persia, sudah ada jauh sebelum berdirinya negara Israel. Ini poin penting. Kalau tidak dipahami, orang mudah lompat ke kesimpulan yang keliru. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Apakah Yahudi masih ada di Isfahan hari ini? Jawabannya masih ada. Memang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding masa lalu. Terutama setelah abad ke-20, banyak Yahudi Iran yang pindah ke negara lain. Tapi hingga hari ini, komunitas Yahudi masih tetap ada di Iran, termasuk di Isfahan. Mereka memiliki sinagoga, mereka punya sekolah, mereka menjalani kehidupan sosial seperti komunitas lainnya. Tidak besar jumlahnya, tapi keberadaannya nyata. Dan fakta ini membawa kita ke suatu kesimpulan penting, yaitu komunitas Yahudi di Isfahan bukan sekedar cerita sejarah. Mereka benar-benar ada dan masih ada. Ketika Nabi menyebut Isfahan, beliau tidak menyebut tempat kosong. Beliau menyebut kota yang memang memiliki realitas sosial yang sesuai dengan gambaran hadis. Ini yang membuat banyak ulama dan para peneliti merasa bahwa hadis tersebut bukan hanya kuat secara sanad, tapi juga selaras dengan fakta sejarah. Namun di zaman modern, nama Iran kembali menjadi sorotan dunia, bukan karena sejarah kunonya, tapi karena konflik yang semakin panas. Dan di titik inilah muncul pertanyaan baru yang jauh lebih kompleks. Apakah semua ini sekedar kebetulan sejarah? Atau ada sesuatu yang sedang bergerak menuju apa yang pernah disebutkan oleh Nabi? Mari kita masuk ke konflik Iran dan Israel, bukan dari sudut emosi, tapi dari sudut sejarah dan geopolitik. Di situ mulai terlihat kenapa banyak yang merasa ini kok seperti mengarah ke sesuatu. Konflik modern Iran versus Israel. Jika kita melihat peta dunia hari ini, nama Iran kembali sering muncul. Bukan karena sejarah kunonya, bukan juga karena kota Isfahan, tetapi karena satu hal, konflik yang terus memanas dengan Israel. Ketegangan antara dua negara ini bukan cerita baru, sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi yang membuatnya berbeda, konflik ini jarang terjadi dalam bentuk perang terbuka langsung. Lebih sering yang terjadi adalah perang tidak langsung, serangan melalui pihak ketiga, operasi rahasia, perang intelijen, dan tekanan militer yang terus meningkat. Dunia sering menyebutnya sebagai perang bayangan dari Timur Tengah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, situasinya berubah. Ketegangan terasa semakin nyata, bukan lagi sekedar retorika politik, tapi sudah menyentuh aksi di lapangan. Setiap kali ada serangan ke pangkalan militer, setiap kali ada rudal yang diluncurkan, setiap kali ada operasi rahasia yang terungkap, dunia langsung tegang. Karena semua orang tahu, satu kesalahan kecil saja bisa memicu konflik besar. Dan jika konflik terbuka benar-benar terjadi antara Iran dan Israel, dampaknya tidak akan kecil. Ini bukan konflik dua negara biasa. Keduanya punya kekuatan militer, punya sekutu yang kuat, dan punya pengaruh luas di kawasan. Artinya, kalau pecah perang besar, efeknya bisa menjalar ke banyak negara, bahkan bisa mengguncang stabilitas global. Itulah kenapa banyak pengamat menyebutnya sebagai salah satu titik paling sensitif di dunia saat ini. Selain kekuatan militer, ada satu hal lagi yang membuat situasi semakin panas, yaitu retorika. Para pejabat dari kedua pihak sering melontarkan pernyataan keras, ancaman balas ancaman, pernyataan dibalas pernyataan. Dan semakin sering terjadi, semakin terasa bahwa konflik ini bukan sekedar kemungkinan, tapi sesuatu yang bisa terjadi kapan saja. Di tengah kondisi seperti ini, muncul fenomena yang cukup menarik. Banyak orang mulai menghubungkan situasi modern ini dengan hadis-hadis akhir zaman. Nama Iran disebut, nama Isfahan disebut, konflik dengan Israel terus terjadi. Bagi sebagian orang, potongan-potongan ini terlihat seperti puzzle yang mulai tersusun. Mereka mulai bertanya, apakah ini tanda-tanda menuju apa yang pernah disampaikan Nabi? Pertanyaan ini wajar, tapi disinilah kita harus hati-hati.
Sejarah mengajarkan satu hal penting. Hampir setiap generasi pernah merasa hidup di akhir zaman. Saat terjadi perang besar, mereka mengira ini tanda. Saat terjadi wabah, mereka mengira ini tanda. Saat dunia terasa kacau, mereka yakin ini akhir. Tapi waktu terus berjalan. Peristiwa datang dan pergi. Dunia berubah. Dan apa yang dianggap tanda pasti ternyata belum menjadi kenyataan. Artinya, menghubungkan peristiwa hari ini dengan nubuat akhir zaman bukan perkara sederhana. Bukan berarti tidak boleh dipikirkan, tapi tidak boleh dipastikan secara gegabah. Karena ada perbedaan besar antara kemungkinan berkaitan dan pasti itu yang dimaksud. Kalau tidak hati-hati, manusia bisa terjebak pada pola berpikir yang memaksakan kesimpulan. Melihat kejadian, lalu langsung mencocok-cocokkan. Melihat konflik, lalu langsung mengaitkan dengan hadis. Padahal bisa jadi itu hanya bagian dari dinamika sejarah biasa. Atau sebaliknya, bisa jadi memang bagian dari rangkaian besar yang belum pernah kita pahami sepenuhnya. Dan disinilah letak ketegangan sebenarnya antara keyakinan terhadap hadis yang sahih dan keterbatasan manusia dalam memahami waktunya. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukan cuma tentang Iran dan Israel, tapi lebih dalam dari itu. Apakah hadis tentang 70.000 pengikut Dajjal dari Isfahan sedang menuju kenyataan? Atau manusia hanya melihat potongan peristiwa, lalu mencoba merangkainya menjadi cerita besar tentang akhir zaman? Jawaban jujurnya kita belum tahu. Dan mungkin memang belum waktunya untuk tahu. Menafsirkan hadis antara fakta dan spekulasi. Setelah memahami hadisnya, menelusuri sejarah Isfahan, dan melihat situasi dunia hari ini, khususnya ketegangan antara Iran dan Israel, pertanyaan yang paling sering muncul sekarang adalah satu. Apakah hadis tentang 70.000 pengikut Dajjal dari Isfahan sedang menuju kenyataan? Pertanyaan ini wajar, bahkan hampir pasti muncul di benak siapapun yang mencoba menggabungkan antara teks hadis dan realitas dunia hari ini. Tapi jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak, karena kita sedang berhadapan dengan dua hal yang berbeda. Hadis Nabi adalah kebenaran, waktu terjadinya adalah rahasia Allah. Dan di antara dua hal itu, manusia sering tergelincir, terlalu cepat menarik garis, terlalu berani memastikan sesuatu yang belum jelas. Kalau kita mencoba memahami secara lebih hati-hati, setidaknya ada beberapa kemungkinan yang bisa direnungkan. Kemungkinan pertama, hadis ini akan terjadi secara harfiah. Artinya, benar-benar akan muncul 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang menjadi pengikut Dajjal. Jumlahnya nyata, bukan simbolik. Tempatnya nyata, bukan kiasan. Peristiwanya pun benar-benar terjadi sebagaimana disebutkan. Sebagian ulama cenderung pada pemahaman ini. Mereka beralasan bahwa ketika Nabi menyebut angka secara spesifik, menyebut lokasi secara jelas, bahkan menyebut ciri pakaian, maka itu menunjukkan kejadian konkret, bukan sekedar gambaran umum. Jika ini benar, maka suatu hari nanti dunia akan menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Peristiwa yang sudah disebutkan sejak berabad-abad yang lalu, tapi baru dipahami ketika benar-benar terjadi. Kemungkinan kedua, hadis ini memang benar, tetapi waktunya belum dekat. Artinya, peristiwa itu baru akan terjadi ketika Dajjal benar-benar muncul. Bukan sekarang, bukan dalam waktu dekat, tapi pada fase akhir zaman yang lebih spesifik. Dalam banyak riwayat, kemunculan Dajjal diikuti oleh peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Seolah-olah dunia bergerak sangat cepat menuju satu titik. Bisa jadi 70.000 orang dari Isfahan itu belum ada sekarang dalam bentuk yang dimaksud oleh hadis. Mereka mungkin baru akan berkumpul nanti, ketika Dajjal sudah muncul dan mulai menarik pengikutnya. Dan jika itu terjadi, maka peristiwa-peristiwa besar akan berlangsung dengan cepat, beruntun, dan sulit diprediksi. Kemungkinan ketiga, dan ini yang paling jujur, kita belum tahu. Bisa jadi dekat, bisa jadi masih sangat jauh. Sejarah sudah menunjukkan bahwa banyak generasi sebelum kita juga pernah merasa hidup di akhir zaman. Mereka melihat perang besar,
Mereka menyaksikan wabah yang mematikan. Mereka mengalami kehancuran peradaban. Dan mereka yakin ini pasti tanda akhir. Tapi waktu terus berjalan, generasi berganti, dunia berubah. Dan apa yang mereka kira sebagai akhir ternyata belum menjadi akhir. Ini bukan berarti hadis itu tidak benar. Justru sebaliknya, hadis itu benar. Tapi cara kita memahaminya harus tepat. Tidak semua peristiwa besar adalah tanda langsung dari akhir zaman. Tidak semua konflik adalah bagian dari rangkaian menuju kemunculan Dajjal. Kadang itu hanya bagian dari sejarah manusia yang memang selalu penuh konflik. Namun tetap ada satu hal yang sulit diabaikan. Ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, ada rasa getar dalam hati. Karena kita tahu banyak kabar dari Nabi yang dulu terasa mustahil, ternyata benar-benar terjadi. Dulu orang mungkin tidak membayangkan bagaimana suatu kota jauh bisa disebut secara spesifik. Dulu orang mungkin tidak memahami bagaimana dunia bisa saling terhubung. Tapi hari ini, waktu itu menjadi nyata. Dan seringkali manusia baru benar-benar memahami maksud sebuah nubuat setelah peristiwa itu terjadi. Kalimat ini sederhana, tapi dalam maknanya. Banyak dari nubuat Nabi baru dipahami manusia setelah peristiwa itu terjadi. Artinya apa? Bisa jadi peristiwa yang sekarang kita anggap biasa ternyata punya makna besar yang belum kita pahami. Bisa jadi apa yang hari ini terlihat seperti konflik politik biasa ternyata bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Atau bisa juga sebaliknya, kita hanya melihat kebetulan lalu mencoba merangkainya menjadi pola. Disinilah pentingnya menjaga keseimbangan, tidak menolak hadis, tidak juga memaksakan tafsir. Dan di titik ini, sebenarnya ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Bahkan lebih penting daripada semua pembahasan tentang Isfahan, Iran, atau angka 70.000 itu sendiri. Pertanyaannya bukan kapan itu terjadi, tapi apa yang harus kita lakukan jika itu benar-benar terjadi. Karena pada akhirnya, mengetahui detail peristiwa tidak akan menyelamatkan siapapun. Yang menyelamatkan adalah kesiapan. Persiapan sebenarnya menghadapi fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menceritakan tentang Dajjal hanya untuk membuat umatnya takut. Beliau tidak sedang menyampaikan cerita horor akhir zaman. Semua itu disampaikan dengan tujuan yang sangat jelas, agar umatnya bersiap. Tapi bersiap di sini sering disalahpahami. Banyak orang mengira persiapan itu berarti menebak-nebak waktu, mencari-cari tanda, mengaitkan setiap konflik dengan nubuat. Padahal bukan itu yang dimaksud. Persiapan yang diajarkan Nabi bukanlah menebak kapan Dajjal datang, tapi memperkuat diri agar tidak hancur ketika fitnah itu datang. Karena satu hal yang harus dipahami dengan jujur, fitnah Dajjal bukan ujian biasa. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ini adalah ujian terbesar sepanjang sejarah manusia. Ujian yang bukan hanya menggoyahkan orang awam, tapi juga bisa mengguncang orang yang berilmu. Bayangkan, orang yang tahu bisa tersesat, orang yang paham bisa goyah. Artinya, masalahnya bukan sekedar pengetahuan, tapi keteguhan hati. Dan disinilah sering terjadi kesalahan. Manusia terlalu sibuk mencari tanda-tanda akhir zaman, sampai lupa mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman itu sendiri. Kita sibuk bertanya, apakah ini tanda keluarnya Dajjal? Apakah ini konflik bagian dari nubuat? Apakah kita sudah di zaman terakhir? Tapi jarang bertanya, kalau Dajjal benar-benar datang, apakah iman kita cukup kuat? Itu pertanyaan yang berat, tapi justru itu yang paling penting. Para ulama sejak dulu sudah mengingatkan hadis-hadis akhir zaman memang boleh dipelajari, bahkan penting untuk dipahami, tapi tidak boleh disikapi dengan tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Karena waktunya adalah rahasia Allah. Bisa jadi dekat, bisa jadi masih lama. Tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan. Hadis tentang 70.000 pengikut Dajjal dari Isfahan adalah benar, tidak diragukan. Tapi kapan itu terjadi, tidak ada yang tahu. Dan justru disitulah letak ujian keimanan. Apakah kita tetap fokus memperbaiki diri, atau malah sibuk berspekulasi tanpa arah?
Perlu diingat, ketika fitnah besar benar-benar datang, yang menyelamatkan manusia bukanlah kemampuan membaca peta politik, bukan juga kemampuan menganalisis konflik global, dan jelas bukan ramalan. Yang menyelamatkan adalah iman. Iman yang hidup, iman yang kuat, iman yang tidak mudah goyah meskipun realitas di depan mata terasa membingungkan. Karena fitnah Dajjal digambarkan sangat dahsyat. Yang salah bisa terlihat benar, yang benar bisa terlihat salah, yang palsu bisa terasa nyata. Dalam kondisi seperti itu, logika saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah hati yang terikat kuat dengan Allah. Dan ini poin yang sering terlewat. Persiapan menghadapi akhir zaman bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam, dari hati, dari ibadah, dari hubungan dengan Allah. Hari ini, Isfahan mungkin masih hanya sebuah kota di Iran. Hadis tentang 70.000 pengikut Dajjal mungkin masih terasa jauh. Konflik dunia masih terlihat seperti sekedar urusan politik. Tapi sejarah punya satu kebiasaan. Ia bisa berjalan lambat, lalu tiba-tiba melompat cepat. Peristiwa besar kadang datang tanpa banyak peringatan. Dan bisa jadi manusia baru sadar ketika semuanya sudah terjadi. Tapi pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukanlah kapan Dajjal datang, melainkan apakah kita siap ketika Dajjal datang? Karena jawaban dari pertanyaan kedua itulah yang akan menentukan keselamatan seseorang. Bukan seberapa banyak dia tahu, tapi seberapa kuat dia bertahan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.